Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru rekan hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erni Nurhayati. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Talang Ubi, Kabupaten Pali. Di sini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dengan membuat program yang dinamakan Polisi, yaitu Pojok Literasi Sains. Kenapa saya membuat program ini? Latar belakangnya adalah SMP Negeri Matalang Ubi merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Sekolah ini belum memiliki gedung laboratorium, tetapi menerima banyak sekali bantuan alat-alat pembelajaran guna menunjang peningkatan pemahaman di bidang IPA atau sains. Selain itu, banyak sekali murid yang memiliki minat belajar di bidang sains. Terlihat dari antusiasme murid saat mengikuti pembelajaran IPA, baik saat pembelajaran konvensional maupun non-konvensional. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu program yang dapat memberikan ruang belajar yang lebih menarik dan luas dari sekedar di dalam kelas. Pojok literasi sains atau Polisi akronimnya diharapkan dapat menjadi tempat yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dalam bidang sains. Kemudian, apa sih tujuan program ini? Yang pertama, memberikan akses murid untuk tetap dapat mengeksplorasi ilmu sains melalui pemanfaatan pojok literasi sains. Kemudian, tujuan program yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam ilmu sains melalui kegiatan percobaan sederhana dan pembuatan media belajar IPA. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk melihat langkah-langkah hingga optimalisasi pemanfaatan pojok literasi sains dalam menunjang aspek pengetahuan dan keterampilan murid, yuk kita saksikan program yang berpihak pada murid ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, ini adalah program yang berpihak pada peserta didik, hasil dari kolaborasi hebat antara kami rekan guru dan anak-anak murid. Nah, di sini kami berupaya untuk memberikan sesuatu yang baru, di mana memberikan suatu fasilitas yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu tempat yang menarik dan tidak mesti di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, di sini kami membuat pojok literasi sains, di mana di dalam pojok literasi sains ini dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dari murid-murid yang berminat pada bidang ilmu sains, dan mereka-mereka yang memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membuat produk atau media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai alat belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini adalah tampak sebelum teras ini sebelum diberikan tindak lanjut. Nah, untuk memberikan suatu perubahan, di sini kami melibatkan secara langsung murid-murid kami untuk mendesain bersama, melakukan perencanaan. Nah, di sini kami berikan kepercayaan kepada murid sepenuhnya. Sebelumnya, langkah-langkah yang kami lakukan itu kami bersama rekan guru pastinya menyiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian yang pertama yang kami persiapkan itu adalah kami membuat pagar yang awalnya teras tersebut itu belum berpagar. Di sini kami berikan sesuatu yang lebih nyaman ya. Yang pertama yaitu dengan memberikan pagar. Nah, di sini adalah salah satu aktivitas dari murid-murid yang punya kreativitas, di mana mereka di sini berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka ya di dalam membuat media pembelajaran. Dan di sini adalah salah satu kegiatan atau keterampilan yang dilakukan oleh seluruh peserta didik guna untuk mengoptimalisasi mading
Nah, di sekitar pojok literasi sains. Nah, di sini kami bersama-sama berkolaborasi khususnya dengan anak-anak yang punya kreativitas tinggi dalam membuat produk yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang akan digunakan di dalam pojok literasi sains ini maupun digunakan di dalam kelas pembelajaran. Nah, di sini kami dalam mengoptimalisasi pojok literasi sains atau istilahnya menyulap dari teras yang awalnya itu tidak ada apa-apa, belum ada apa-apa, bahkan hanya tempat lalu lalang saja, hanya untuk lewat saja. Di sini kami berikan sesuatu yang baru, di mana kami berkolaborasi dengan rekan guru dan anak-anak hebat semuanya di sini untuk memberikan tempat yang nyaman dan bisa digunakan anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran bidang sains. Nah, ini adalah salah satu kegiatan di pojok literasi sains, yaitu mereka berkesempatan untuk mengeksplor ilmu-ilmu sains dengan melakukan penelitian-penelitian sederhana. Ya. Nah, di sini kegiatan dari pojok literasi sains ini adalah program ini itu termasuk ke dalam program ekstrakurikuler di mana jadwal yang disepakati itu adalah selama 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, kegiatannya apa saja? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya mereka mengembangkan keterampilannya dengan membuat media-media pembelajaran khususnya ilmu sains. Kemudian kegiatan berikutnya mereka juga melakukan penelitian-penelitian sederhana yang hasilnya itu nanti dituangkan ke dalam dokumen seperti itu. Untuk apa dokumen ini kami print out? Ini sebagai referensi dan sebagai hasil capaian pemanfaatan pojok literasi sains ini dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik seperti itu. Nah, di sini saya selalu mendampingi anak-anak yang berminat dalam bidang sains. Kemudian targetnya itu adalah untuk anak-anak yang memiliki minat dan keinginan untuk lebih mengeksplor tentang ilmu sains seperti itu. Jadi di sini saya tidak menargetkan apa saja, tetapi di sini kami menargetkan untuk anak-anak yang mempunyai minat di dalam bidang ilmu sains. Nah, sebelumnya di dalam pojok literasi sains ini memang sudah dioptimalisasi oleh anak-anak OSIS dan kemudian dibantu oleh anak bimbingan saya. Kami memiliki klub yang namanya adalah Science Club ya. Jadi di sini pertama digerakkan oleh dan dikelola oleh anak-anak Science Club dan anak-anak OSIS. Tetapi kami membantu kami menerima anak-anak yang berkeinginan untuk bergabung ke dalam Science Club ini. Seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan di dalam pojok literasi sains ini dalam pemanfaatan program yang berpihak pada peserta didik. Kegiatan peserta didik selanjutnya di sini ada saat atau momen di mana mereka menggunakan media pembelajaran yang mereka buat sendiri dengan keterampilan mereka, kemudian untuk share dan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari pemanfaatan pojok literasi sains dan program-program yang terdapat di dalam Science Club seperti itu. Kemudian di sini adalah kolaborasi antara pemanfaatan pojok literasi sains dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam program atau klub IPA atau Science Club yang saya bimbing secara langsung. Dalam pembuatan program pojok literasi sains ini sebagai salah satu program yang berpihak pada peserta didik, menghasilkan dampak atau capaian hasil dari seluruh warga sekolah ya, yaitu peserta didik, kemudian rekan guru, dan saya sendiri. Untuk peserta didik mengalami peningkatan pada aspek pengetahuan
dan keterampilan pada wawasan bidang sains. Kemudian bagi diri saya sendiri, saya merasa sangat bermanfaat ketika saya memberikan sesuatu yang baru dan apalagi bisa mendengarkan keluh kesah dari murid. Bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar dari mereka sesuai dengan filosofi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru dan saya adalah sebagai pelayan pendidikan. Maka dari itu saya berkomitmen dan saya ingin mengajak rekan-rekan guru saya untuk bisa memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang memiliki pengalaman terbaik untuk dikenang anak-anak nanti, bahwasanya di SMP Negeri 5 Talang Ubi itu diusahakan bisa memberikan fasilitas yang terbaik yang bisa dimanfaatkan seluruh peserta didik untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.